One, four. Winner, Edson. See you in your face. Di awal film kita akan melihat nih, ada Edson bersama ibunya sedang menuju suatu tempat. Saat sampai, ibunya pun menurunkan anaknya. Sementara itu, Edson tampaknya menghadiri acara undian dan sekaligus pameran sneakers. Anak itu pun bertemu dengan perempuan pujaannya yang bernama Vanessa. Tetapi sayangnya ia terjatuh dan sepatunya rusak. Mereka pun membicarakan tentang sneakers yang limited edition. Sneakers itu pun diundi dan siapapun yang memenangkannya ia akan mendapatkan sneakers tersebut. Di situ Vanessa memberikan tiket gratis pada Edson nih karena ia sebagai relawan di suatu klub. Di tengah pembicaraan mereka datanglah seorang kolektor bersama anjingnya. Kolektor ini memiliki banyak koleksi sepatu di seluruh dunia. Kolektor pun membeli harga tiket undian sebesar $200 dengan harapan dialah yang akan memenangkan sepatu tersebut. Edson yang melihat itu ia jadi merasa kalau kesempatannya untuk menang semakin kecil. Acara pun dimulai nih. Sang DJ memperkenalkan Christopher sebagai bintang tamu di acara tersebut. Sementara itu sepatu yang menjadi buah bibir itu sedang berbincang. Salah satu dari mereka bernama Maxine. Ia sangat menantikan untuk segera dipakai oleh si pemenang undian. Sementara temannya TY itu justru tidak suka nih jika dipakai sebagai alas. Menurutnya sepatu seperti mereka itu harus menjadi pajangan koleksi sebagai karya seni. Sepatu limited edition Alchemy 24S itu pun dipamerkan nih di acara tersebut, sembari memberitahukan siapa pemenang dari undian itu. Sang kolektor sudah sangat percaya diri nih bahwa dirinya lah yang akan mendapatkan sepatu tersebut. Namun siapa sangka kalau ternyata pemenangnya adalah Edson. Kolektor itu pergi dengan kemurkaan karena ia tidak berhasil mendapatkan sepatu tersebut. Edson pun pulang bersama ibunya dan di jalan ia bertemu dengan si kolektor. Si kolektor mengatakan kalau ia akan membeli sepatu itu dengan harga berapapun. Tentu saja Edson menolaknya nih karena itu merupakan satu-satunya sneakers mahal miliknya nih, apalagi ia mendapatkan dengan keberuntungan. Sementara itu Maxine senang nih dengan ketangguhan si Edson yang mempertahankan mereka. Sedangkan si TY justru berharap kalau dirinya berhasil dibeli oleh si kolektor. Ibu Edson sudah menyuruh si kolektor untuk berhenti karena anaknya sudah mengatakan kalau dia tidak akan menjual sepatu itu. Di situ kolektor pun marah. Mereka pun pergi dan meninggalkan si kolektor yang tampaknya sedang berpikir lagi nih bagaimana ia akan mendapatkan sepatu itu. Sesampainya di rumah, Edson langsung mencoba sneakers barunya itu. Saking senangnya, sneakers itu pun tidak sengaja lecet. Ia pun melepaskan sepatu itu dan menempatkannya di sebelah pialanya. Edson tampaknya sangat menghargai sepatunya itu. Ia bahkan meminta maaf pada sepatunya. Setelah itu Edson pun pergi. Sementara itu TY kesal nih karena Edson memasukkan kakinya yang kotor itu ke dalam dirinya. Ia merasa jijik jika dipakai. Tetapi berbeda dengan Maxine, dia itu senang kalau digunakan setiap saat. TY pun berencana untuk pergi dari sana karena ia tidak ingin dipakai setiap saat sampai rusak dan disol dan kemudian menjadi sepatu yang rusak. Maxine berusaha mencegah si TY untuk kabur. Ia mengatakan kalau mereka diciptakan memang untuk dipakai, sedangkan si TY mengatakan kalau menurutnya ia diciptakan untuk berada di museum dan menjadi karya seni. Namun siapa sangka saat ingin kabur itu masuklah anjing milik si kolektor itu bersama tuannya. Saat Edson masuk kembali ke rumahnya, ternyata sepatunya sudah hilang dicuri oleh si kolektor. Sementara si TY merasa senang sekali nih karena diselamatkan oleh si kolektor dari Edson. Di situ Maxine pun membuka kopernya dan berusaha untuk mengajak TY juga ikut bersamanya kembali ke Edson karena Edson akan menggunakan mereka untuk pertandingan basketnya nanti. Namun sayangnya si TY tidak berniat untuk kabur. Sayangnya justru mereka terombang-ambing karena tali milik Maxine tersangkut di koper. Sesampai di apartemennya si kolektor, ia segera memberikan sneakers itu pada si Forger. Dari pembicaranya dengan Forger, tampaknya si kolektor ini disuruh oleh si Forger nih untuk mencuri sepatu. Dan sepertinya si kolektor dahulunya adalah atlet basket juga, sama seperti Edson. Namun karirnya harus berakhir saat ia gagal dalam slam dunk. Saat ia membuka kopernya, ia hanya menunjukkan satu buah sneakers itu ke Forger dan menyuruh Forger untuk datang ke tempatnya malam ini jika ingin melihat sepasang. Forger pun mengakhiri panggilannya, sementara si kolektor pun panik nih karena sepatunya hilang sebelah. Sementara itu TY ternyata tersangkut di atas kabel dan merasa frustasi nih karena ia harus ditempatkan di tempat seperti itu. It looks like fun.
Teman-teman sneakers lain yang tersangkut di sana juga ikut menghibur Teye nih. Kalau seiring berjalannya waktu, Teye akan terbiasa dengan tempat ini. Namun sayangnya itu justru membuat Teye semakin frustasi. Sneaker lain yang berada di bawah pun menyuruh Teye untuk turun karena ia terikat, jadi hanya perlu dilepaskan saja. Sneakers itu bernama JB. Teye bicara pada JB kalau ia harus mencari si kolektor karena kolektor sedang bersama saudara perempuannya Maxine. Ia juga ingin segera hidup mewah bersama kolektor. Di situ JB bersedia membantu, hanya saja itu tidak gratis. Teye harus menyerahkan salah satu permatanya ke JB. Awalnya Teye menolak nih karena ia akan kehilangan keindahannya. Namun JB mengatakan kalau hidup di jalan itu sulit. Teye pun akhirnya menyetujui perjanjian tersebut dan JB pun mengajak Teye untuk menemui si sepatu raja. Konon katanya ia pasti tahu nih tentang si kolektor. Mereka pun segera menyusup ke dalam tas dari pejalan kaki. Kolektor pun sedang berusaha mencari keberadaan si sepatunya yang hilang itu, tetapi ia juga tidak lupa untuk mengamankan si Maxine nih ke dalam suatu tempat yang aman. Ternyata Maxine dibersihkan di dalam sana dan kemudian diletakkan di tempat koleksi. Maxine berusaha kabur, namun sayangnya tidak bisa nih. Ia pun juga bertemu dengan sneakers lain. Menurut sneakers lain, berada di sini itu seperti surga. Mereka dimanja dan dibersihkan. Sementara Maxine tidak suka berada di sini karena seperti penjara baginya. Kalau diperhatikan lagi, sneakers yang ada di sana itu sepertinya sneakers legendaris yang pernah dipakai oleh para atlet. Terlihat dari penampilan mereka yang sudah kusam. Maxine bercerita nih kalau ia merupakan sepatu baru dan untuk pertama kalinya ia bertemu dengan Edson. Ia ingin berguna untuk Edson. Sepatu lain pun ikut bersimpati dengan Maxine karena mereka ini sudah mengikuti banyak pertandingan dengan owner mereka sebelumnya, sehingga bisa dikatakan mereka ini sepatu tua yang legendaris. Mereka juga menjelaskan kalau keluar dari sana akan sulit, jadi dia tidak akan mungkin melepaskan mereka dengan mudah. Di sisi yang lain, JB dan juga Teye pun sampai, tetapi justru di area pertandingan basket. Saat ingin melanjutkan perjalanan, mereka tidak menyangka nih akan bertemu dengan si raja sepatu di sana. Si raja bersedia untuk membantu mereka, tetapi sebelumnya mereka perlu bermain basket dulu dengan sneakers lainnya. Terlihat di sini Teye sama sekali tidak mengerti, bahkan permainan basket seperti apa ia juga tidak tahu. Tetapi siapa sangka hanya perlu melihat cara mereka bermain sebentar, Teye langsung mengerti cara mainnya. Juga Teye pun memenangkan pertandingan dan mereka pun segera meminta informasi tentang kolektor pada si raja. Si raja menjelaskan kalau pengetahuannya tentang sekitar itu sedikit dan dia menyarankan mereka untuk bertemu dengan Adriana. Mereka pun pergi untuk menemui si Adriana dan tidak disangka Adriana itu ternyata adalah mantannya si JB. Namun karena suatu insiden mereka pun berpisah. Di situ JB mengatakan nih kalau ia butuh permata lagi milik si Teye karena untuk mempercantik dirinya untuk bertemu dengan Adriana. Diketahui Adriana ini sepatu yang modis. Teye pun memberikan permata itu dengan sukarela karena ia terharu dengan cerita JB tentang Adriana. Mereka pun pergi bertemu dengan Adriana nih dengan menumpang pada sneaker lain menggunakan skateboard. Tidak disangka Teye yang tidak suka dengan lingkungan yang jorok dan kotor justru mendapatkan pertualangan di jalanan bersama sneaker lain nih. Sementara Maxine yang menyukai kehidupan di jalan justru terperangkap di tempat mewah. Di sisi yang lain ada Edson yang tampaknya sedang sedih dan putus asa. Tampaknya ia tidak bisa memenangkan pertandingannya malam ini karena ia kehilangan sepatu terbaiknya. Di situ ibunya pun menghiburnya kalau mereka bisa membeli sneaker yang baru meskipun tidak akan semahal sneaker itu. Tetapi setidaknya sneaker itu dapat dipakai untuk pertandingannya nanti. Edson menjelaskan kalau sneaker limited edition Alchemy 24 itu merupakan sneakers impiannya. Mereka pun akhirnya sampai nih di tempatnya Adriana. Tetapi sebelum masuk, JB bertanya pada Teye tentang penampilannya. Teye hanya menjelaskan kalau penampilan JB sudah sangat bagus. Mereka pun menyusup masuk ke dalam. Sementara si kolektor sedang menyaksikan Edson di komputernya. Sampai akhirnya ia pun mendapatkan lokasi di mana sneakers yang hilang itu. Sementara Maxine sedang berusaha untuk kabur dari sana, namun sayangnya tidak berhasil. Ia mendapatkan informasi kalau ada sneakers yang berhasil kabur dari sana nih yang bernama Lucas dan Maxine ingin mencari tahu tentang Lucas. Salah satu sneakers yang bersembunyi di kardus yang rusak. Sneakers itu menjelaskan kalau ia sudah lama bersembunyi di kardus itu selama bertahun-tahun nih sejak sebelum bertemu dengan si kolektor. Bisa disimpulkan kalau sneakers ini dulunya merupakan sepatu yang selalu dipakai si kolektor dan bahkan si kolektor untuk mendapatkannya dengan cara menabung. Nama dia adalah Spike. Dia sudah lama tidak
bertemu dengan pasangannya yang juga hilang. Tetapi kalau dilihat-lihat sepintas wujudnya si Spike ini sepertinya sepasang dengan si JB. Maxine juga menjelaskan kalau ia merindukan saudaranya TY. Dan Spike menambahkan kalau Snickers itu memang saudara kandung, memiliki sol yang sama, tebal atau tipis, tidak ada yang lebih dekat dari saudara kandung. Di sisi yang lain, JB dan juga Taya pun berhasil masuk ke dalam pestanya dan bertemu dengan Adriana. Di sini sepertinya alasan mereka berdua berpisah itu karena JB ini suka berbohong dan suka mendua. Tidak lama kemudian, JB mengenalkan Taya pada Adriana nih, dan kemudian Taya pun juga ikut berdansa dengan sepatu lainnya. Sementara itu si kolektor pun sampai ke lokasi di mana Taya berada. Kemudian Britney menjelaskan nih, ada sepatu yang berhasil kabur dari si kolektor, namanya Lucas. Jadi kalau mau informasi tentang si kolektor bisa tanyakan itu pada si Lucas. Di tengah kesenangan itu, mereka kedatangan tamu tadi undang nih, yaitu anjing milik si kolektor yang mengacak-acak seluruh ruangan dan berusaha menangkap si Teye. Di saat ingin menyusun rencana, si Teye tidak sengaja melihat ada nama Isaac di dalam JB. JB pun berusaha mengalihkan perhatian si anjing sementara si Teye menjatuhkan kue itu dan kemudian kue itu menimpa si anjing. Mereka pun akhirnya bisa kabur dari si anjing tersebut. Mereka pun kemudian pergi lagi nih untuk menemui Lucas dan mereka pun menumpang di atas bis untuk pergi ke Harlem. Ia pun bertanya pada JB nih tentang Isaac dan JB pun menjelaskan kalau dulunya mereka juga sepatu baru dan selalu bersama sampai akhirnya mereka mengalami suatu masalah dan kemudian mereka pun berpisah. Di situ Teye pun menghibur JB dan JB pun terharu dengan kebaikannya si Teye. Si kolektor sangat marah pada anjingnya karena gagal mendapatkan si Teye dan kemudian ia pun memasuki ruangan koleksinya. Ia pun meletakkan si Maxine ke atas kembali dan pergi dari sana karena ada panggilan. Tetapi beruntungnya si Maxine berhasil kabur dari sana. Si kolektor pun berbicara dengan Forger. Forger ingin memastikan kalau si kolektor tidak berbohong padanya tentang sepatu itu. Forger marah dan ingin kolektor untuk meminta maaf. Namun sayangnya si kolektor tidak ingin melakukannya. Dan tidak lama ada pemberitahuan nih kalau ada si penyusup. Ternyata ruangan koleksinya telah dihack. Dan si Forger pun ingin menghancurkan seluruh sepatu koleksinya. Tetapi si kolektor berhasil mencegahnya dan meminta maaf pada si Forger. Di situ Forger meminta kalau sepatu Alchemy Limited Editionnya harus sudah lengkap dalam waktu 24 jam. Maxine kembali pada teman-temannya nih dan menjelaskan kalau si kolektor ini terlibat dengan si maniak copycat. Ia juga menjelaskan kalau tempat koleksi ini sudah tidak aman karena nanti mereka akan ditiru oleh si Forger. Maxine memiliki rencana nih kalau mereka semua harus pergi keluar lewat tempat pembuangan sampah. Sementara Snickers lain keberatan dengan ide itu. Dan si Maxine juga menjelaskan kalau rencananya ini akan berjalan dengan lancar karena Edson akan menjemput mereka. Kemudian Teye dan juga JB pun telah sampai di Harlem, tempat bowling di mana Lucas berada. Saat ingin menyusup ke dalam, si JB menjelaskan kalau awalnya ia memang hanya ingin memanfaatkan Teye karena ia terpikat dengan kilauan berlian yang ada di tubuhnya Teye. Dan dia sama sekali tidak peduli dengan masalah yang dialami Teye. Menurutnya Teye ini sosok yang bodoh dan polos sehingga mudah untuk ditipu. Namun sering waktu yang mereka lalui bersama, JB pun sadar nih dan mulai menganggap Teye sebagai saudaranya. Teye yang mendengar itu kesal dan kecewa pada JB. Ia pun memberikan permata itu pada JB dan pergi meninggalkan JB sendirian. JB pun pergi dengan penuh kekecewaan dan kesepian. Sementara di dalam sana Teye berhasil masuk dan ia segera mencari keberadaan Lucas. Tidak disangka justru ia bertemu dengan si Britney di sana dan tidak lama penjaga tempat tersebut mengupload fotonya Teye dan terlacak lokasinya nih di mana sama si kolektor. Sehingga kolektor segera pergi menuju tempat bowling itu. Di luar JB menemukan sepatu terlantar yang robek di kepalanya. Dia mengatakan kalau ini ulah si Forger. Ia meniru setiap sepatu dan kemudian membuang dan merobek sepatu asli. Bagi mereka Forger itu seperti mimpi buruk dan lagi ia juga mendapatkan informasi kalau si Alchemy 24 yang akan menjadi target selanjutnya. JB yang mendengar kalau temannya berada dalam bahaya, ia langsung pergi menuju tempat bowling. Teye pun pergi dari sana dan diajak oleh Britney nih ke dalam klub. Teye pun juga bertemu dengan si Raja, Adriana dan 3 teman sepatu yang sempat bersama dia saat ia tersangkut di atas kabel listrik. Adriana memberitahu kalau Lucas berada di sana dan Teye pun langsung menghampiri Lucas. Sementara Maxine dan temannya pun berusaha kabur dari sana nih dan mereka berhasil keluar dan masuk ke ruang kontrol milik si kolektor. Ternyata mereka ingin menghubungi Edson dan memberitahu lokasi mereka berada di mana. Dan Edson yang mendapatkan kabar itu sangat senang nih dan mereka juga mencari lokasi si Teye. Namun sayangnya mereka justru ketahuan oleh si anjing dan beruntungnya mereka berhasil kabur nih dari si anjing.
Di saat Tae ingin bertanya tentang si kolektor, justru si Lucas meminta imbalan untuk informasinya. Tetapi karena dipaksa oleh Britney, ia akhirnya memberitahukan kalau si kolektor tinggal di gedung pencakar langit, lantai atas dan lokasinya ada di seberang taman. Kemudian JB pun datang dan ingin memberitahu yang sebenarnya nih pada si Tae. Tetapi sialnya justru si kolektor datang dan mereka pun harus kembali berpura-pura. Kolektor pun mendapatkan Tae, dan di saat ia bertransaksi dengan si penjaga bowling, JB pun mengusir Tae nih, dan dia mengorbankan dirinya untuk si Tae agar Tae tidak akan bernasib sama dengan sepatu yang robek. Tae kesal pada JB dan dia juga yakin banget nih kalau siapapun yang bersama Isaac juga pasti kesal dengan keegoisan si JB, makanya JB ditinggal sendirian. Si raja pun akhirnya menjelaskan tentang siapa si Isaac itu. Dulu saat JB masih baru dan keluar dari kotak, ia dibeli oleh seorang pemain basket nih yang bernama Isaac. Isaac dan JB merupakan pasangan yang sudah ditakdirkan. Karena terlalu sombong, JB sampai kehilangan fokusnya dan tidak sengaja menggagalkan si Isaac saat melakukan slam dunk. Isaac pun terluka dan ia pun merasa terhina dengan insiden memalukan itu sehingga ia tidak pernah kembali lagi untuk bermain basket. Ia membuang sebelahnya dan itu adalah JB. Ia terlantar di tempat itu dan selalu sendirian sejak saat itu. Di sisi yang lain, sepatu-sepatu koleksi kedatangan tamu nih yang tidak diundang yaitu si Forger. Sementara Tae dan juga Britney dan juga Lucas ingin pergi ke lokasinya si kolektor. Namun di sana Tae ketakutan karena lokasinya yang menyeramkan ada tikus. Tetapi teman-teman yang lainnya bersedia untuk ikut membantu Tae. Mereka pun bersiap nih bersama-sama untuk melewati taman yang gelap itu. Teman-teman yang lain berusaha mengulur waktu dan melawan pasukan tikus. Sementara Tae dan juga Britney pergi duluan. Di tengah jalan mereka dihadang juga nih oleh pasukan tikus. Dan beruntungnya Tae memiliki ide. Ia bersiul untuk memanggil teman skateboardnya. Mereka pun berhasil kabur dari sana menggunakan skateboard. Britney mengalihkan perhatian si penjaga nih dan si Tae akan memasuki hotel itu. Saat sampai si kolektor tidak menyangka nih kalau si Forger sudah datang lebih dulu. Di situ kolektor marah karena si Forger masuk dalam mengacak-acak ruangan koleksinya. Forger meminta pasangannya si Alchemy itu dan berusaha merebutnya dari si kolektor. Ia pun berhasil nih mendapatkan tasnya si kolektor. Tetapi si Forger marah karena merasa ditipu, sebab di dalam tasnya justru bukan Alchemy Limited Edition melainkan sepatu butut yang sudah tua. Kolektor kesal dengan perlakuan Forger seperti itu. Ia juga merasa Forger sudah kelewatan. Ia bersusah payah untuk mendapatkan sepatu limited edition itu. Bahkan ia harus sampai mencuri dari seorang anak yang sedang berusaha mengejar mimpinya. Forger pun justru mengejek balik si kolektor kalau anak itu juga akan sama seperti kolektor yang sama-sama tidak bisa meraih mimpinya. Kolektor ini kesal dan ia pun akhirnya tidak masalah kalau Forger harus mengungkapkan masa lalunya ke seluruh media. Maka tersebar di sosial media nih tentang kegagalan Isaac dulu saat slam dunk. Ternyata memang benar nih kalau si kolektor adalah Isaac. Tae pun sampai dan berhasil masuk ke ruangannya si Isaac. Forger juga berencana akan menghancurkan seluruh sneaker koleksinya si Isaac. Beruntungnya si anjing melawan dan si Maxine berhasil meraih alat kendalinya dan melawan si Forger menggunakan peralatan si Forger sendiri. Di situ Maxine tidak sengaja melihat permata milik Tae di JB dan JB menjelaskan kalau ia adalah temannya Tae. Disitulah kemudian seluruh sneakers pun melakukan balas dendam pada si Forger. Sementara Tae dan Maxine akhirnya bertemu dan mereka pun mengungkapkan kerinduan mereka nih. Tae pun juga akhirnya mengakui kalau mereka diciptakan bukan untuk dipajang tetapi untuk dipakai. JB pun menyerahkan kembali permatanya si Tae dan mereka pun berbaikan. Mereka pun juga berencana kabur dari sana menggunakan pembuangan sampah. Di saat ingin pergi, Maxine teringat dengan Spike dan mengajak Spike untuk ikut bersamanya. Namun sayangnya Spike tidak mau karena ia sudah terlalu lama sendiri dan akan lebih baik tetap sama seperti itu. Maxine pun mengeluarkan Spike dari kotak dan disitulah akhirnya Spike dan JB bertemu. Ternyata mereka ini adalah sepasang sneakers yang sempat menemani Isaac untuk mengikuti pertandingan basket tersebut. Sementara si Edson sebenarnya sudah sampai ke lokasi, tetapi saat ia bertanya dengan penjaga di sana, ia tidak mendapatkan informasi apapun nih tentang sepatunya dan ia pun kembali. Sementara itu si Isaac membuka pintunya dan melihat sudah ada kekacauan di sana. Si Forger terikat dan sepatu-sepatu koleksinya bertebaran di mana-mana. Ia pun mengambil foto si Forger dan kemudian ia melihat sepatu lamanya dia dulu. Di situ ia pun mengingat masa lalunya dulu nih, sembari melihat di layar kalau ada Edson dan ibunya di sana. Dan kemudian di pertandingan basket ada Edson yang hampir terpleset di lapangan nih karena sepatunya sudah rusak dan perlu disol. Tampak di sini Edson sangat sedih dan kesal dengan
sepatunya dan tidak lama mereka melihat ada si Isaac nih memasuki tribun pertandingan. Isaac pun datang dengan memberikan sepatu milik Edson. Akhirnya ia pun menyadari tindakannya salah dan ia tidak ingin ada orang lain yang harus berakhir mimpinya karena sepatu. Tetapi tidak disangka hinaan dulu yang pernah ia dapatkan sudah tidak ada nih. Saat ia sampai di sana, ia justru mendengar sorak-sorai para penonton. Mereka sangat antusias dengan kedatangannya Isaac. Isaac pun tersadar kembali dan ia pun menyapa kembali semua fans dia dahulu nih. Ia merasa seperti kembali seperti dulu. Ia pun menyemangati Edson dan begitu juga JB dan Spike menyemangati Tay dan juga Maxine. Edson pun kembali nih bertanding lagi. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.